Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat malam hadirin sekalian. Pertama-tama kita akan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah SAW yang telah membawa penerangan pada dunia yang sebelumnya gelap gulita. Hadirin sekalian, hadirin tentu saja mengetahui transportasi umum, yaitu adalah transportasi yang tidak dimiliki oleh perorangan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Contohnya angkot, bis, kereta api, pesawat, dan kapal. Ya, biasanya ini dioperasikan oleh perusahaan negara karena mencakup hajat orang banyak. Dan biasanya ada juga yang dioperasikan oleh pihak swasta, biasanya bis. Hadirin sekalian, meskipun transportasi umum ini adalah kebutuhan banyak orang di negara kita saat ini, mungkin ada beberapa transportasi umum yang alhamdulillah sudah terkoneksi dengan baik, namun kualitasnya nggak begitu baik. Ada juga yang sudah kualitas cukup baik, tapi belum terkoneksi dengan baik. Maksud di sini adalah terkoneksi di sini adalah tentu jangkauannya. Sudah segini sederhana saja. Kereta api. Mungkin kereta api, kalian berpikir yang di Pulau Jawa termasuk saya, kalau kereta api itu sudah bagus dibandingkan 10 tahun lalu. Yang mana orang sampai naik ke atas atap karena kepenuhan. Atau saat arus mudik. Mungkin kalian sering melihat di berita di televisi kalau zaman dahulu kereta itu sangat berantakan, terutama yang kelas ekonomi dan bisnis. Tapi sekarang coba lihat, sudah jadi lebih baik, terutama bagi sering naik kereta. Tapi sayangnya belum terkoneksi dengan baik. Dan banyak jalur kereta yang dinonaktifkan. Tapi syukurlah alhamdulillah sudah mulai diaktifkan kembali. Ya meskipun agak kebanyakan dari mereka hanya di Pulau Jawa. Maka dari itu, mungkin pemerintah kita bisa menyiapkan rencana untuk membangun kereta yang lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Cuma ya itu jika ada dananya tentu saja. Nah setelah itu ada juga transportasi yang mungkin terkoneksi cukup baik, namun kualitasnya terkadang ya bagaimana ya, nggak begitu baik. Contohnya adalah angkot. Ya mungkin angkot tuh cukup terkoneksi dengan baik karena apa? Mereka bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Dalam konteks ini adalah perumahan, terutama kota-kota besar Indonesia. Ya termasuk Jabodetabek. Apalagi daerah Jabodetabek yang mana perumahannya itu bisa sampai luas sekali. Nah, masalahnya adalah kualitasnya jika dibandingkan oleh transportasi umum di negara-negara dunia pertama, itu masih jauh banget. Mungkin alasannya supaya dia lebih murah. Cuma kalau untuk kenyamanan kenapa tidak di-upgrade saja? Ya tidak. Jadi, satu lagi, jangan anggap transportasi umum ini sedikit remeh, mungkin jangan dipandang sebelah mata. Jangan pernah. Kenapa? Karena gini saja. Satu bis itu atau angkot itu membutuhkan ruang yang lebih sedikit untuk mengangkut beberapa belas orang dibandingkan jika beberapa belas orang itu naik mobil sendiri. Tentu saja itu mengurangi kemacetan dan tentunya mengurangi polusi. Tapi hanya saja karena karena jika ingin dibuat lebih teratur, haltenya masih terbatas, apalagi perumahan di Indonesia ini, di terutama kota-kota besar banyak perumahan yang luas banget, yang sangat luas sampai masuk ke dalam, kan tidak mungkin diakses oleh bis atau semacamnya. Jadi mungkin pakai angkot. Cuma tetap saja ya harus dimaksimalkan supaya mobil berkurang dan kemacetan juga tentunya akan berkurang. Polisi juga akan berkurang dan negara mendapatkan pemasukan. Dan satu lagi, jadi
Begitu saja inti dari pidato saya. Jadi intinya, transportasi umum adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, jika dimaksimalkan mungkin bisa mengurangi, tentu saja bisa mengurangi polusi dan mengurangi kemacetan yang sudah jadi masalah tiada ujung di kota-kota besar Indonesia. Jadi sekali lagi, saya minta untuk semua pihak yang terkait, tolong kita kembangkan lagi transportasi umum ya, supaya kemacetan bisa berkurang, polusi udara bisa berkurang, dan negara mendapatkan pemasukan selama tidak korupsi. Baiklah, mungkin itu saja dari saya kepada para hadirin. Mohon maaf jika kata-kata saya ada kesalahan atau terlalu rumit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.